Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 58 sampai chapter 60, di mana kita akan diperlihatkan Jinwo yang telah berhasil mengalahkan boss dungeon di lantai 50, dan kita juga diperlihatkan bentrokan yang akan terjadi antara ayah Jinwo dengan Hwang Dongsu. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Jinwo telah mendapatkan item antri permit untuk naik ke lantai 2. Jinwo kemudian memanggil bayangan monster beruangnya dan menaikinya. Jinwo berkata, "Ayo kita pergi ke lantai berikutnya." Namun di saat dalam perjalanan, Jinwo dihadang oleh 3 monster iblis di depannya. Tapi dengan tubuh besarnya, bayangan beruang langsung menerjang monster-monster yang ada di depannya dengan sangat brutal. Jinwo yang melihat itu pun terkesan dan berkata, "Bayangan ini sungguh gila, mulai sekarang namamu adalah Tank." Jinwo kemudian menyuruhnya untuk terus berlari menuju ke lingkaran sihir yang menghubungkan ke lantai 2. Yang akhirnya, Jinwo telah memasuki lantai berikutnya. Dan tanpa basa-basi, Jinwo langsung membantai monster yang ia temui dan terus menaiki lantai demi lantai dengan sangat cepat. Monster-monster yang ia hadapi mulai sedikit lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa yang ia kumpulkan terus bertambah, dan di saat yang sama, level skillnya juga terus meningkat. Jinwo saat itu merasa jika dungeon ini benar-benar memiliki 100 lantai, sepertinya akan mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Namun meskipun begitu, Jinwo tak akan menyerah begitu saja. Ia kemudian terus menghabisi monster-monster dengan sangat cepat dan terus menaiki lantai demi lantai. Sampai pada akhirnya, Jinwo telah sampai di lantai 50. Di sini Jinwo dihadapkan dengan bos iblis yang menjaga lantai ini. Dia adalah The Ruler of Lower Floors, Avaricious Vulcan, sosok monster iblis raksasa yang terlihat sangat berbahaya. Bahkan pasukan miliknya juga tak bisa diremehkan begitu saja. Karena bos iblis itu terlihat berbahaya, Jinwo kemudian berniat untuk mengalahkan bos iblis tersebut terlebih dahulu. Sedangkan untuk pasukan bos iblis tersebut, Jinwo menyuruh pasukan bayangan untuk mengurus sisanya. Dan segera setelah itu, penyihir bayangan kemudian melepaskan sihir apinya. Sebagian iblis tingkat rendah pun berhasil ditumbangkan. Namun untuk iblis kelas atas, mereka masih dapat bertahan dan mulai menyerang pasukan bayangan dengan senjata mereka. Menanggapi itu, Iron kemudian menggunakan tamengnya untuk menahan serangan tersebut. Sedangkan Igris dengan pedangnya langsung menebas iblis-iblis itu hingga menjadi 2 bagian. Di satu sisi, Jinwo telah mengaktifkan skill stealth untuk menyembunyikan keberadaannya. Jinwo kemudian mengamati bos iblis yang masih belum bergerak dari tempatnya. Namun ketika Jinwo mengedipkan matanya, bos iblis itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dan dalam sekejap, bos tersebut telah menyerang habis pasukan bayangan secara brutal. Bahkan Iron dan Igris juga berhasil ditumbangkan. Melihat pasukan bayangannya berhasil dibabat habis dalam sekejap, Jinwo sangat kesal dan langsung melompat ke udara untuk melepaskan pukulan kuat tepat di wajah iblis tersebut. Dan duar, iblis itu pun terhempas cukup jauh. Bahkan Jinwo tak menyangka pukulannya dapat sekuat itu. Dan ternyata ia baru sadar bahwa status strength-nya telah banyak ia tambahkan. Tapi meskipun begitu, serangan seperti itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Dan benar saja, bos iblis itu kemudian bangkit kembali dan meraung. Skill Rats telah diaktifkan. Itu adalah skill yang dapat meningkatkan statusnya sebanyak 50%. Kekuatan dan kecepatannya akan bertambah. Indera untuk merasakan rasa sakit juga akan berkurang. Dengan demikian, ia pun akan semakin menggila. Jinwo merasa itu adalah skill yang sama dengan Cerberus gunakan sebelumnya. Namun seketika itu juga, iblis itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung melepaskan serangan gadanya ke arah Jinwo. Jinwo pun panik dan berkata, "Iron, lemparkan tamengmu." Iron kemudian melemparkan tamengnya. Jinwo langsung menangkap tameng tersebut dan menggunakannya untuk menahan serangan iblis itu. Dan duar, benturan yang sangat kuat pun terjadi.
Dan tampaknya, Jinwoo pun berhasil menahan serangan tersebut dengan tameng iron. Namun tak sampai di situ saja, iblis itu kemudian berniat menghantam Jinwoo dengan gadanya sekali lagi. Melihat celah tersebut, Jinwoo dengan cepat melompat ke udara untuk menyerang balik. Namun ternyata, iblis itu menyadari pergerakan Jinwoo. Iblis itu kemudian dengan cepat mengubah arah serangannya untuk menghantam Jinwoo yang berada di udara. Dan tentunya, ini membuat Jinwoo panik dan memaksanya untuk berpikir dengan cepat. Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch untuk membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Alhasil, Jinwoo pun berhasil menghindari serangannya dengan tepat waktu. Jinwoo berkata, hampir saja aku terkena serangannya. Setelah itu Jinwoo kemudian mulai memikirkan strategi untuk mengalahkan iblis tersebut. Jinwoo berpikir bahwa satu-satunya bagian yang bisa ia lukai dengan daggernya adalah di bagian kepalanya. Tapi karena iblis itu memiliki gerakan yang sangat cepat, Jinwoo harus membuat situasi di mana iblis itu tak mungkin menghindar. Ketika Jinwoo melihat gedung yang hampir roboh di sana, Jinwoo pun terpikirkan sebuah rencana. Dan pada saat itulah, Jinwoo kemudian berlari ke arah gedung itu. Dari belakang, iblis itu pun mengejar Jinwoo sesuai rencana. Skill sprint kemudian diaktifkan. Jinwoo dengan cepat menaiki gedung tersebut dan bersiap menyerang dari atas. Karena iblis itu berlari dengan sangat cepat, mustahil baginya untuk langsung berhenti. Dari atas Jinwoo berkata, kau tak akan sempat menghindari ini. Dan seketika itu juga, Jinwoo dari atas langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyerang iblis itu. Dan tentunya, iblis itu pun tak sempat bereaksi. Alhasil, satu tebasan Jinwoo telah berhasil melukainya. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Jinwoo kemudian melompat dan kembali melepaskan tebasannya secara bertubi-tubi. Yang akhirnya, iblis itu pun menerima luka parah dan tak mampu melawan lagi. Dengan demikian, iblis itu pun berhasil dikalahkan. Setelah Jinwoo berhasil mengalahkan bos iblis ini, Jinwoo kemudian mendapatkan drop item darinya. Itu adalah item-item yang sangat berkualitas dan memiliki efek yang sangat berguna. Sesaat kemudian, pasukan bayangan Jinwoo juga telah berhasil mengalahkan seluruh pasukan iblis. Dan seperti biasa, Igris kemudian mempersembahkan kepala musuh yang ia kalahkan. Iron juga tak mau kalah, tapi bukannya membawa kepala musuh hasil buruannya, Iron justru malah membawa kepala bos iblis yang telah dikalahkan oleh Jinwoo. Jinwoo yang melihat itu pun geleng-geleng kepala. Setelah semuanya beres, Jinwoo ingin menguji salah satu drop item yang ia dapatkan. Itu adalah magic item yang bernama Orb of Rise yang berfungsi untuk menggandakan serangan sihir. Jinwoo kemudian memberikan item itu kepada penyihir bayangan dan menyuruhnya menyerang gedung di sana dengan sihir apinya. Dan seketika, sebuah bola api berukuran besar pun dihasilkan dan berhasil menghancurkan gedung itu dengan ledakan yang sangat besar. Melihat itu, Jinwoo pun sangat terkesan dengan kehebatan item tersebut. Item ini bisa membuat pengguna sihir menjadi gila. Sementara itu di sisi lain, manajer Ahn bersama Hunter Hejin kini berniat untuk merekrut Jinwoo untuk bergabung ke Serikat White Tiger. Namun di saat mereka berdua sedang mendatangi kediaman Jinwoo, mereka tak kunjung menemuinya. Bahkan setelah berhari-hari mencarinya, manajer Ahn tetap tak mampu melacak keberadaan Hunter Sung Jinwoo berada. Manajer Ahn pun bertanya-tanya kemana dia sebenarnya. Ya, itu karena Jinwoo saat itu sedang berada di dalam dungeon kastil iblis selama berhari-hari. Scene kemudian berpindah di Amerika, di mana muncul sosok manusia yang ada di dalam dungeon. Karena sosok itu mengatakan bahwa ia adalah orang Korea dan ingin pulang, James kemudian mengantarnya keluar dari dungeon dan membawanya ke Departemen Hunter yang berada di Washington, Amerika. Setelah tiba di sana, pria tersebut kemudian diborgol dan dikunci di ruang penyidikan. Itu karena pihak asosiasi masih curiga apakah pria itu benar-benar manusia atau monster yang bisa berbahasa manusia. Karena sosok itu hanya bisa berbahasa Korea, Asosiasi Hunter Amerika kemudian memanggil Hunter Hwang Dong-soo untuk menginterogasinya. Karena pada dasarnya, Hunter Hwang Dong-soo adalah hunter yang berasal dari Korea. Singkat cerita, sosok misterius yang bernama Sung Il-hwan kini sedang duduk di ruang penyidikan bersama Hwang Dong-soo. Dong-soo dengan sombong kemudian berkata, hebat sekali, ternyata ada monster yang bisa berbicara manusia dan dia ternyata orang Korea. Sosok itu menjawab bahwa dirinya adalah manusia. Jika kau tak percaya, kita bisa melakukan tes DNA.
Dongsu menjawab, tetap saja, karena kau keluar dari gate, Asosiasi Hunter Amerika akan terus siaga mengawasimu, karena bisa saja ada monster yang menyamar menjadi manusia. Mereka pun terus berbincang-bincang. Sosok itu kemudian mengatakan tentang dungeon, gate, dan monster yang muncul di dunia ini. Semua itu hanyalah awal perang yang sesungguhnya. Di antara mereka juga terdapat bencana yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tujuanku sekarang adalah untuk menghentikan bencana tersebut. Hah? Apa yang kau maksud dengan bencana itu? Tanya Hwang Dongsu. Namun sosok itu mengatakan bahwa ia tak bisa menjawabnya. Apa kau bercanda? Manusia yang datang untuk menghentikan bencana tapi tak bisa memberitahu bencana apa yang dimaksud. Kalaupun itu benar terjadi, akan mudah mengalahkannya jika semua hunter bekerja sama. Namun sosok itu menjawab, jumlah tak akan bisa menandinginya. Walaupun orang lemah bersatu, mereka hanya akan digunakan sebagai bidak saja. Kau yang lumayan kuat seharusnya tahu hal sepele seperti ini. Hah? Lumayan kuat katamu? Berani-beraninya kau meremehkanku. Tapi ya sudahlah. Jika hanya dirimu yang bisa menghentikan bencana itu, tak ada gunanya lagi aku berurusan denganmu. Hwang Dongsu kemudian memeriksa profilnya. Namamu Sung Il-hwan ya? Pada zamanmu, kau ternyata hebat juga. Sebagai seorang hunter, kau kuat. Di zaman sekarang, kau pasti bisa menghasilkan banyak uang. Istrimu bernama Park Yun-hee. Kau punya 2 anak. Namun ketika Dongsu melihat nama anaknya, Dongsu pun sangat terkejut. Dongsu kemudian bertanya, siapa nama anakmu? Sosok itu menjawab, putriku bernama Jin-ah dan putraku bernama Sung Jin-woo. Mendengar bahwa putranya bernama Sung Jin-woo, Dongsu pun tersenyum dengan senyum mengerikan. Dongsu merasa jika ini adalah kesempatan kedua baginya. Karena ia memiliki dendam dengan Hunter Sung Jin-woo, ia pun berniat untuk menghabisi ayah dari Hunter Sung Jin-woo. Karena Hwang Dongsu memiliki masalah pribadi dengan Sung Jin-woo, Dongsu kemudian memfitnah ayah Jin-woo dan melaporkan hasil interogasinya kepada asosiasi bahwa sosok di depannya adalah sosok monster. Dengan melepaskan aura membunuh, Dongsu kemudian berkata kepada ayah Jin-woo bahwa ia baru saja dari Korea Selatan. Aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu. Anakmu sudah mati. Mendengar itu, sontak ayah Jin-woo pun sangat terkejut. Mereka berdua pun saling menatap satu sama lain dengan melepaskan aura mereka masing-masing. Dan segera setelah itu, Dongsu kemudian berniat untuk membunuh ayah Jin-woo tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.